Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun kalian berada. Halo Sobat Akuntansi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu topik yang pastinya tidak kalah seru dengan episode-episode sebelumnya. Nah, hari ini nih kita kedatangan tamu yang spektakuler, ya kan? Jadi tamu kita ini adalah mahasiswa Departemen Akuntansi yang bisa dibilang sangat berprestasi lah, ya kan? Aktif berorganisasi, sering ikut lomba, banyak deh ya kan. Nah, informasi apa sih yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu program pendanaan dari Kemendikbudristek di bawah naungan Belmawa, yaitu adalah PPK Ormawa. Nah, mungkin sebelum itu kita kayaknya harus kenalan dulu nih sama tamu kita pada kesempatan kali ini. Kita sambut aja ya. Assalamualaikum, halo Kak Waalaikumsalam, Farah. halo. Jadi Gimana? perkenalkan Oh ya. aku Farah Fadila dari Prodi Pendidikan Akuntansi angkatan 2020. Wah, oke. Kabarnya gimana nih, Kak? Alhamdulillah baik semester Ah, akhir ini semester nih. akhir. Oke, berarti lagi nyusun itu ya, skripsi ya? Ya Ya, betul. semoga cepat lulus dan mendapatkan Amin. gelar. Oke, berarti kita di sini kan bakal bahas yang namanya PPK Ormawa nih. Mm, Dan Kak Farah, ya ini for your information aja nih teman-teman. Jadi Kak Farah dan tim itu tahun lalu berhasil lolos pendanaan di PPK betul, Ormawa mewakili HMD Akuntansi ya. betul. Oke, nah kita akan bahas nih, bahas tuntas tentang PPK Ormawa dan program apa yang dibawakan sama timnya Kak Farah kok bisa sampai dapat pendanaan. Mungkin kita mulai langsung dari PPK Ormawa. Apa sih PPK Ormawa? Singkatan dari apa itu PPK Oke, Ormawa? jadi PPK Ormawa ini singkatan dari program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan. Jadi semacam pendanaan untuk pengabdian masyarakat yang nantinya itu yang menjalankan harus Ormawa nih. Jadi yang Hmm, membedakan dengan lainnya itu biasanya kan kita individu ataupun individu. tim, tapi ini Ormawa. Jadi yang biasanya Ormawa itu cuma proker kerjaan program kerja di kampus, ini kita benar-benar turun ke masyarakat gitu. Oke. Berarti ini kayak misalnya mungkin kalau teman-teman tahu tuh ada namanya PKM, Betul, P2MW dan itu dari betul. itu naungannya Belmawa juga Belmawa ya. juga sama. Tapi itu lebih ke individu atau enggak yang ke Tim. tim ya, Dan tim. biasanya kan beda jurusan. Mm-mm. Kalau Ormawa kan kita satu jurusan ya. Kayak Iya. semisal kita sendiri dari himpunan mahasiswa Departemen Akuntansi. Akuntansi. Oke. Tuh. Jadi PPK Ormawa ini dibentuk tujuannya itu agar ya seperti kita ketahui ya organisasi organisasi kemahasiswaan di kampus itu biasanya fokusnya di proker gitu ya kan. Betul, prokernya ya cuma di internal Internal. kampus. Dampak yang dirasakan ya di Iya, internalnya itu sendiri. betul. Sedangkan PPK Ormawa ini dibentuk programnya gimana caranya nih masyarakat di sekitar itu bisa apa namanya mendapatkan manfaat dari Betul. adanya organisasi mahasiswa Iya, itu. Nah, oke, kalau gitu berarti nih tiap organisasi mahasiswa itu harus memiliki program ya, program untuk betul. memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Iya. Itu benar ya. Nah, mungkin bisa dijelasin dong tentang tahapan gimana nih, misal saya kan dari HMD Akuntansi juga nih. Kita kebetulan dari organisasi yang sama. Nah, misalnya saya ingin apa namanya di suatu desa itu ada Nah, permasalahan ya kan. Kemudian saya sebagai perwakilan mm, dari HMD tersebut ingin memecahkan permasalahan tersebut tetapi membutuhkan dana. Nah, tahapannya gimana nih oke. untuk mengajukan di PPK Ormawa ini? Jadi tahapannya sendiri yang pastinya akan ada seleksi universitas. Seleksi Kita universitas. bikin subproposal dulu dengan mengambil topik beberapa nih. Jadi topik yang disediakan itu tahun lalu itu 10. Jadi ada 10 topik. desa cerdas, desa iklim, dan lain sebagainya. Tahun lalu itu kan HMD Akuntansi mengambil desa rumah inovasi. Jadi permasalahan yang ada di desa itu adalah melimpahnya kotoran sapi. Nah, akhirnya kita berinovasi karena kita dari akuntansi, kita harus mengambil apa nih yang ekonominya. Nah, itu Hmm, diambil aja di bank letong. Jadi menabung kotoran sapi. Di sisi lain kita juga mengolah kotoran itu menjadi pupuk. pupuk. Iya. Oke, berarti tahapannya kita temukan dulu nih permasalahannya apa, kemudian Heeh, dicantumkan dalam proposal. betul. Setelah itu melalui tahap seleksi di Mm, universitas. Nah, betul. setelah tahap universitas itu gimana tahapnya, Kak? Nanti baru dikirim ke Belmawa Pusat oleh universitas. Kalau Universitas. tahun lalu itu 14 Ormawa. Dari Universitas Negeri Ya, Malang ya, dan dari HMD USUM. Akuntansi lolos. Ya, Luar alhamdulillah. biasa. Mungkin teman-teman ini udah penasaran kok bisa lolos. Tadi udah disebut dikit sih tentang Oke. program yang dibawakan apa dan pastinya inovatif Mm-mm. ya. Tapi nanti kita bahas tentang programnya yang lolos itu, tapi kita bahas tentang PPK PPK. Ormawa dulu nih. Nah, setelah lolos diseleksi lagi di Mm-mm. tingkat nasional baru didanai seperti itu Itu. ya. Oke, menarik menarik. Nah, eh, dari PPK Ormawa sendiri nih, kan kita tadi
saya kan nyebutkan kalau misalnya butuh dana. Nah, ada nggak range dana yang bisa kita ajukan untuk diajukan di PPK Ormawa ini? Oke, kalau maksimalnya itu 40 juta. Tapi tergantung dari program kita. Tergantung dari program. Jadi kalau kita bikin RAB ya kita maksimalin aja 39 juta lah. Nanti ACC-nya berapa, nah itu yang diberikan dari Belmawa. Misal programnya lolos. Nah, programnya ini dilaksanakan dalam berapa lama gitu? Rentan waktunya? Rentang 5 bulan. Kalau tahun lalu itu bulan Juni, kalau nggak salah ya, Juni sampai Desember. Jadi skemanya hampir sama dengan perlombaan lainnya, PKM dan P2MW, di mana kita lolos pendanaan, terus nanti ada laporan kemajuan atau PKP, kemudian ada visitasi. Ini yang membedakan. Jadi kita benar-benar didatengin oleh orang Belmawa dan kita di cross check ke desanya langsung, apakah memang ada perubahan atau ada manfaat yang diberikan dari kitanya. Terus nanti dari visitasi baru lolos ke final, namanya Abdi Daya Ormawa. Oke. Finalnya tahun lalu di mana, Kak? Tahun lalu di IPB, Bogor. Berarti ini sistemnya tadi udah disampaikan mirip dengan PKM atau P2MW. Cuma bedanya ini kita memberdayakan masyarakat. Jadi nanti di akhir itu ada namanya penilaian ya. Nanti kalau sudah lolos, itu nanti bisa berangkat ke Bogor untuk nantinya presentasi lagi dan membawa produk. Nanti juga ada pameran. Oke. Gitu. Pada saat presentasi itu nanti akan ditentukan nggak siapa pemenangnya, kayak di PKM kan gitu ya, biasanya di PKP 2 dinilai nanti siapa yang lolos maju ke PIMNAS. Nah, di PIMNAS itu diseleksi lagi nih siapa yang menjadi juaranya. Apakah sama seperti itu? Sama. Jadi kalau dari PPK Ormawa ini pada saat Abdi Daya kita presentasi nanti akan ada terbaik 1 2 3 per kelompoknya. Jadi diklasifikasiin kelompok 1 2 3. Oke, menarik dari program PPK Ormawa ini ya. Nah, mungkin dari teman-teman ya yang ada di organisasi kemahasiswaan, terus ada ide, ada permasalahan di desa, mungkin di desa teman-teman yang ingin teman-teman pecahkan permasalahan tersebut, bisa nih ikut di program PPK Ormawa. Nah, nanti bisa langsung tanya-tanya aja ke yang pernah lolos nih. Waduh, luar biasa. Nah, itu ya sekilas tentang PPK Ormawa. Sekarang kita akan membahas tentang program apa, kemudian inovasi apa sih yang dibawa oleh timnya Kak Farah sehingga bisa mendapatkan pendanaan. Pendanaannya itu nilainya cukup fantastis ya, puluhan juta. Jadi pasti idenya ini menarik. Nah, mungkin bisa dijelaskan dong Kak tentang program yang dibawakan. Idenya itu pertama kita mengambil di Tulungagung. Karena di wilayah Malang sendiri itu desa-desa itu sudah terbanyak dibantu mahasiswa. Nah, maka dari itu kita mengambil desa Samar yang notabene mereka itu banyak masyarakatnya kerjanya itu jadi peternak. Sapinya juga banyak, otomatis limbah yang dihasilkan juga banyak kan. Nah, masyarakat itu biasanya buang langsung ke sungai tanpa diolah sama sekali. Maka dari itu kita berinovasi untuk menciptakan sebuah bank tabungan sampah. Pada umumnya bank sampah, tapi yang disetorkan oleh peternak itu bukan sampah organik atau tapi limbah kotoran sapinya yang nantinya bisa dikonversi mata uang. Semisal 1 kilogram nanti berapa ribu gitu. Dan itu bisa membuka sumber pendapatan baru bagi BUMDes-nya. Oke. Berarti permasalahan yang diangkat ini adanya berlimpahnya kotoran sapi yang sama masyarakat tuh nggak dimanfaatkan, bahkan dibuang begitu saja dan bisa mencemari lingkungan. Sehingga dari timnya Kak Farah ini berusaha untuk memecahkan permasalahan tersebut, jadi diolah sebagai pupuk dan dijadikan sistem seperti bank sampah. Menarik banget. Ini kenapa kok bisa lolos? Karena idenya menarik banget nih teman-teman, bisa memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar. Nah, dari pupuk itu nih Kak, dari kotoran sapi itu hanya diolah sebagai pupuk kah atau ada program keberlanjutannya itu gimana Kak? Mungkin bisa dijelaskan. Ini ya salah satu kunci dari PPK Ormawa yang berbeda dengan lainnya adalah keberlanjutan juga. Jadi pupuknya sendiri untuk tahun pertama kita masih produksi POC sama POP, padat sama cairnya. Tapi ada juga yang menyarankan buat dijadiin biogas nih. Cuma itu masuk ke keberlanjutannya kita karena kan biogas lebih rumit ya pembuatannya pasti gitu. Jadi untuk keberlanjutannya pastinya kita ingin juga membuat digitalisasi di desanya itu, yang mana nantinya bank ini itu bisa diakses melalui website ataupun aplikasi di handphone mereka. Oke, berarti tadi udah dijelasin tentang kunci
misalnya teman-teman mengajukan proposal, kuncinya itu di keberlanjutan. Keberlanjutan harus Jadi jelas. harus jelas. Jadi misal di tahun pertama itu timnya Kak Farah mengolah kotoran sapi jadi pupuk. Iya, Di betul. tahun selanjutnya mendigitalisasi dan Mempermudah akses dari banknya itu. akses. Oke, berarti kuncinya di keberlanjutan ya. Jadi tipsnya itu ya biar teman-teman kalau mau mendaftarkan proposalnya biar bisa lolos, jangan lupa harus ada keberlanjutannya. Betul. Oke, menarik. Nah, dari produknya Kak Farah ini, dari pupuknya ini itu berarti bisa memberdayakan masyarakat yang ada di situ ya? Alhamdulillahnya bisa, karena desa itu sendiri dapat bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup, yaitu alat untuk mengolah kotoran sapi. Tapi belum maksimal karena seperti kita tahu kalau di desa itu tanpa penggerak itu kurang bisa tergerak. Oke. Jadi kita juga sebagai pemancing masyarakat untuk ayo kita gunakan alat ini. Oke, berarti dari timnya Kak Farah ini berusaha untuk menggerakkan masyarakat. Ini sebenarnya udah ada nih potensinya, tapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Luar biasa sekali dari produknya Kak Farah ini. Tadi belum disampaikan nih judul dari proposal kegiatannya. Mungkin teman-teman penasaran. Judulnya itu Bang Letong. Letong itu sendiri adalah kotoran ya kalau di bahasa Jawa. Jadi kita singkat bale. Aku lupa nama panjangnya, tapi intinya adalah kita menuju green economy. Jadi tujuan kita adalah membuat desa itu green economy yang mana kita mengatasi permasalahan limbah dan juga membangkitkan ekonominya. Jadi dari kotoran itu, dari permasalahan lingkungan itu bisa dijadikan ekonomis. Oke. Green economy. Iya. Menarik, pembahasannya menarik ya. Jadi nggak salah kalau misalnya lolos timnya. Oke, mungkin itu ya sekilas tentang tadi Kak Farah udah menjelaskan tentang PPK Ormawa itu apa, kemudian produk yang dibawakan itu apa. Mungkin ini sih Pak, Kak, di akhir ini mungkin bisa menyampaikan nih tips dan trik ataupun pesan saran buat misalnya dari organisasi kemahasiswaan lain nih ya yang ingin lolos di kegiatan ini, itu gimana sih Kak? Misalnya pesan dan tips and triknya. Itu yang pertama, kalian sebagai organisasi kemahasiswaan menurutku juga harus meluangkan waktu untuk nantinya turun langsung ke desa untuk mengatasi permasalahan, karena kan kita udah mahasiswa juga kan. Jadi bukan saatnya kita ikut proker yang di dalam mengadakan proker yang di dalam univ aja gitu. Jadi tipsnya itu yang pertama, kita harus peduli sekitar. Terus yang kedua, niatkan kalau semisal program PPK Ormawa ini bisa juga dijadikan proker kita. Iya kan, gitu. Jadi tips dari aku yang pasti harus kreatif dan juga harus peduli lingkungan sekitar. Karena kita udah mahasiswa, bukan saatnya untuk fokus ke univ aja, tapi fokus ke luar, masyarakat. Oke, berarti ya mungkin dari organisasi kemahasiswaan itu jangan hanya berfokus pada proker internal yang dampaknya ya dirasakan di organisasi itu tersebut, tapi kita sebagai mahasiswa seharusnya bisa mengabdi ke masyarakat sehingga masyarakat di sekitar kita itu bisa mendapatkan manfaat dari keberadaan kita, begitu ya. Kemudian dari tipsnya tadi biar bisa lolos itu harus kreatif dan solutif ya tentunya. Solutif, menarik. Nah, oke, mungkin itu ya. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan ya kan, ingin berkonsultasi nih tentang program yang ingin diajukan, nah bisa langsung menghubungi Kak Farah dan tim. Nah, sebenarnya timnya itu banyak ya? Berapa jumlahnya Kak harusnya? Kalau timnya itu satu tim 15 orang, tapi nantinya yang bekerja itu ya bisa satu Ormawa, itu hanya untuk administrasinya 15. Oke, gitu. Jadi 15 tim ini perwakilan, tapi yang ikut turun melaksanakan programnya itu seluruh anggota Ormawa. Oke, itu ya mungkin ya penjelasan terkait dengan PPK Ormawa dan produk atau inovasi yang digagas oleh timnya Kak Farah. Mungkin cukup itu sih Kak, banyak sekali informasi yang saya dapatkan dan semoga juga bermanfaat buat teman-teman semua ini. Terkhususnya itu buat organisasi kemahasiswaan atau ya tadi ada Ormawa yang kayak himpunan. UKM. Ya, itu. Jadi semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Mungkin cukup sampai situ aja. Saya berterima kasih ya, kami dari podcast Lab Akuntansi berterima kasih atas kehadiran dari Kak Farah ini. Mungkin itu aja. Terima kasih Kak. Terima kasih juga Kak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.